Amboy, alamak, indah nian alamnya. Kalau sudah di Pantai Lamaru, rasanya nggak mau pulang. Bikin hati damai, pikiran tenang, bikin betah. Pantai wisata Lamaru benar-benar bikin perasaan galau jadi nyaman. Angin memiri kupasang, ditujui pon pengana, tusarua tak lupa. Bakumi angin memiri, angin girang dingin-dingin. Melihat suasana di pantai wisata Lamaru dari matahari terbit hingga di penghujung larut malam, tak pernah sepi dari pengunjung untuk melepas kerinduan, menikmati dan menyatu dengan keaslian alam. Sehingga suasana pantai Lamaru di masa lalu dan sampai detik ini tidak mengalami perubahan, kecuali pakaian dan kendaraan pengunjung yang berganti model dan berapa mahal harganya. Tapi kondisi alam lingkungan pantai Lamaru tetap utuh, terpelihara, bahkan disuburkan konsepsi penghijauannya. Itulah keistimewaannya, sehingga membuat para pengunjung tak pernah puas hanya sekali datang, harus berulang-ulang. Pengunjung benar-benar merasa dimanjakan, begitu akrab, bercengkrama dan menyatu dengan alam, menjadi perpaduan hubungan antara manusia, alam lingkungan dan Tuhan Yang Maha Esa, Sang Pencipta. Sejak semula, Haji Muhammad Yosutomo sang owner merupakan seorang tokoh kebangsaan yang tak pernah melupakan untuk memuliakan Tuhan dan segenap makhluk ciptaannya. Seiring dengan awal mula membebaskan lahan pantai Lamaru, terniatkan supaya tetap menciptakan suasana keasliannya. Daratan, tetumbuhan, dan tepian pantai menjadi keindahan semesta tak terbatas cakrawala. Semua makhluk merasa dibahagiakan. Dari usia balita sampai tua renta, mereka terlihat bergembira, bercanda ria, makan bersama sambil menikmati suara deburan air di pantai, suara kicau burung di sela semilir angin yang menyejukkan. Di balik keindahan pantai wisata Lamaru tentu ada tokoh yang memiliki pemikiran yang besar, mampu membaca prospek jangka panjang 1000 tahun ke depan. Dialah Haji Muhammad Yosutomo yang memiliki segudang pengalaman dari berbagai aspek gerak kehidupan dalam dunia usaha. Selain pengusaha yang tergolong sukses, tanpa pernah lupa tetap bersedia mengabdikan dirinya dalam segala bentuk kegiatan sosial. Tanpa pamrih membina Forum Kebangsaan Kalimantan Timur, menjadi skring beberapa organisasi kemasyarakatan termasuk Yayasan Fastiabihul Khairat Samarinda, juga Yayasan Haji Muhammad Cheng Ho Indonesia, sehingga tidak lagi berpikir tentang kepentingan pribadinya, terlalu banyak memikirkan kepentingan umat. Bahkan dalam kondisi sakit pun pikiran dan hatinya tetap bekerja luar biasa. Di usianya yang semakin senja, justru tidak mengurangi energi daya tempurnya, layaknya seorang prajurit sedang berada di tengah perang yang berkecamuk. Pantai wisata Lamaru dalam belayan tangan dingin Haji Muhammad Yosutomo. Berawal dari seorang spiritual sebagai pemilik pantai Lamaru, membuat Haji Muhammad Yosutomo tanpa sedikit pun ada keraguan untuk membeli pantai Lamaru karena terlihat banyak tumbuh pohon kelapa yang masih produktif. Terdapat pula pohon-pohon pinus betapa sejuk dipandang. Tak ketinggalan berderet pohon bakau yang kini lebih populer dengan sebutan tumbuhan mangrove. Setelah resmi pantai Lamaru menjadi milik Haji Muhammad Yosutomo, langkah selanjutnya bagaimana melakukan upaya dalam penata kelolaannya. Lalu Haji Muhammad Yosutomo memberikan kepercayaan kepada siapapun yang dianggap mampu melaksanakan amanah, siap memikul tanggung jawab dalam penanganan pantai Lamaru. Salah satunya saudara Tony, yang saya sebut Tony Lamaru. Sebelum dibuka untuk umum, pantai Lamaru dilakukan penataan ulang segala apa yang ada di sana. Semua bentuk tetumbuhan seperti pohon pinus senantiasa harus terawat dengan apik dan baik. Selalu dilakukan peremajaan, penyegaran agar mampu menyejukkan suasana sekalipun cuaca dalam keadaan terik terpanggang matahari.
Seiring dengan perjalanan waktu, pantai wisata Lemaru ternyata mengundang daya pesona bagi siapapun, bahkan para pejabat dari tingkat tinggi hingga paling rendah. Semua merasa peduli dan merasa memiliki pantai wisata Lemaru. Sampai-sampai Ibu Tito Karnavian, di mana suaminya masih menjabat sebagai Kapolri, terpanggil dan langsung turun ke lapangan bersama para pejabat lainnya dan masyarakat setempat melakukan penanaman mangrove secara massal. Bahkan Polda berikut stafnya, Pangdam beserta jajarannya, termasuk instansi pemerintah atau swasta, tak ketinggalan pula para pelajar sekolah rela terjun ke air di tepi pantai. Tak peduli tubuh berlepotan lumpur, semua antusias bersemangat. Bak pasukan militer atau pasukan polisi, semua serempak kompak menanam tumbuhan mangrove. Apa yang terjadi dalam kepedulian terhadap pantai wisata Lemaru membuat Haji Muhammad Yosutomo terharu tanpa terasa meneteskan air matanya, seakan tak mampu membendung rasa kebahagiaan yang bergejolak di dalam hatinya, kecuali hanya bersujud syukur saat tahajud di sepertiga malam, hanya semata kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Haji Muhammad Yosutomo memanjatkan puji syukur tiada terhingga. Apalagi saat ini pantai Lemaru sudah termasuk dijadikan objek wisata pilihan terbaik di Kalimantan Timur. Ternyata perintisan perjuangan keras Haji Muhammad Yosutomo tidak sia-sia, bermanfaat bagi seluruh umat. Cita-cita sucinya sejak kecil telah diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya robbal alamin. Dan tidak sampai di situ, membuat api semangat dalam dada Haji Muhammad Yosutomo semakin berkobar-kobar untuk melakukan langkah-langkah selanjutnya untuk menggarap, menghidupkan, menyubur kembangkan pantai Tritik, segera menyusul setelah pantai wisata Lemaru sudah diakui keberadaan oleh dunia begitu luas. Kepekaan mata batin Haji Muhammad Yosutomo pun tidak perlu diragukan. Bagaimana memikirkan masyarakat setempat agar mereka tetap bisa menangguk rezeki untuk kehidupan keluarga, disediakan deretan fasilitas berdagang makanan kuliner murah meriah, tentulah bekerja sama dengan paguyuban UMKM warga Lemaru dan Tritik. Untuk sementara waktu menampung baru 30 UMKM. Bahkan mereka para pedagang pun tidak dikutip sewa tempat yang menekan, lebih bersifat kekeluargaan. Yang terpenting sama-sama bisa menjaga kebersihan, ikut merawat keasrian dan kealamiahan lingkungan agar membuat para pengunjung merasa nyaman dan selalu dimanjakan. Yang lebih menarik lagi, dengan dibukanya jalan tol Samarinda Balikpapan yang berujung di dekat Manggar, betapa menggembirakan. Bagi masyarakat yang bertempat tinggal di Samarinda, hanya menempuh waktu sekitar 1,5 jam untuk mencapai pantai wisata Lemaru. Kesempatan untuk membahagiakan keluarga semakin dimudahkan dengan harga tarif masuk masih terjangkau bagi semua kalangan. Satu catatan tersendiri bahwa pantai wisata Lemaru sangat dikenal masyarakat luas. Selain teduh, membuat hati sejuk, fasilitas toilet pun sangat terjaga kebersihannya. Berhubung Haji Muhammad Yosutomo penganut cinta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kebersihan sebagian dari iman, cocok dan pas sudah ceritanya. Penghormatan terhadap pengunjung pun sangat diperhatikan secara khusus. Begitu masuk gerbang pantai wisata Lemaru, sudah disambut berbagai tumbuhan berjajar di sepanjang jalan. Benar-benar memancing hati para pengunjung timbul rasa cinta sebelum menikmati pantai Lemaru, gugus-gugus pohon pinus dan rimbunan tumbuhan pengantar ke arah wisata mangrove. Pada prinsipnya, Haji Muhammad Yosutomo selaku inisiator sekaligus owner pantai wisata Lemaru bahwa membangun tetap bertujuan mulia untuk membangun, bukan untuk merusak. Membangun kebersamaan dalam memelihara keindahan alam dan lingkungan. Jangan pernah merusak lingkungan. Pertama yang akan marah adalah Tuhan Sang Maha Pencipta, pemilik alam semesta. Jika dihayati secara seksama, maka pantai wisata Lemaru menjadi sarana membangun fisik, berjalan santai, mau maraton, bersenam ria. Memang tempat yang paling tepat membangun kebersamaan dalam menciptakan keharmonian hidup dalam keluarga, antar karyawan, antar abdi negara, termasuk menjadi sarana edukasi bagi para pelajar yang sedang melakukan penelitian alam dan lingkungan. Keberadaan sarana ibadah pun sangat diperhatikan sekali oleh Haji Muhammad Yosutomo, diposisikan sebagai garda terdepan, mengingatkan semua pengunjung yang beragama Islam apabila
apabila kalian hendak bersenang-senang, jangan lupa atau meninggalkan kewajiban sholat 5 waktu. Pada kesimpulannya, seorang Haji Muhammad Yosutomo bukan hanya mampu membeli lahan luas pantai wisata Lamaru, namun tetaplah memperhitungkan dari sudut estetika dan keutamaan kenyamanan bagi setiap jiwa para pengunjung pantai wisata Lamaru. Masjid Cengho yang berdiri kokoh dan megah ternyata bukan hanya untuk dipersiapkan bagi para pengunjung pantai wisata Lamaru, namun juga kerap kali dijadikan sentral peringatan hari-hari besar Islam, termasuk pengajian rutin pun dilaksanakan dengan tujuan agar terjadi kebersamaan para pengunjung dengan masyarakat setempat dalam membangun mental spiritual untuk memuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berhimbas pada sili asih, sili asa, dan sili asu saling mengayomi tutwuri handayani sakmina wa atonah. Benar adanya, sesuai apa yang diserukan Haji Muhammad Yosutomo setiap tampil di podium kebangsaan. Aku bangsa Indonesia, aku cinta Pancasila, harmoni, merdeka, Allahu Akbar. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melimpahkan bagi Haji Muhammad Yosutomo selalu diberikan kesehatan serta kekuatan lahir batin agar tetap bisa beraktivitas untuk kepentingan hablum minallah hablum minannas, amin ya robbal alamin. Haji Muhammad Yosutomo, bapak pejuang perekonomian, bapak kebangsaan yang berkeagamaan, bapak peduli pendidikan bangsa. Bravo Haji Muhammad Yosutomo. Interaktif luar studio RRI Samarinda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar Pro 1, Pro 4, juga pemirsa RRI Net. Saya Saparudin saat ini berada di salah satu destinasi wisata yang ada di Kota Balikpapan, Kalimantan Timur. Kalau pendengar ya yang menyaksikan melalui tayangan YouTube ini melihat di belakang saya itu adalah garis pantai yang ada di Kota Balikpapan, tapi kali ini kita berada di salah satu pantai yang juga tersohor ya. Sudah beberapa dasawarsa ada di sini dan sudah banyak pengenalnya. Kita tahu pantai ini salah satu destinasi wisata yang paling diburu, terutama wisata keluarga. Karena selain keindahan alam, keanekaragaman hayati, banyak yang bisa didapatkan di sini ya. Olahraganya dapat, terus kulinernya ada, bersantainya ada, lihat sunset, sunrise, mau tidur di sini juga bisa ya. Tapi nanti kita ngobrol-ngobrol lebih banyak. Tapi di balik keindahan pantai, jernihnya air dan lain sebagainya, banyak tantangan. Tidak segampang itu ya. Kalau kata lagu itu tak segampang itu gitu ya. Nanti Bu Ratih kayaknya akan nyanyi ya. Tidak segampang itu karena infrastrukturnya harus diperhatikan, lingkungannya harus diperhatikan, UMKM di sebelah kiri, masyarakat harus diberdayakan. Untuk itu Pro 1 dan Pro 4 RRI Samarinda hadir dengan tema di kebersamaan kita kali ini, potensi wisata Pantai Manggar ya, pantai maksud kami, sebagai pendongkrak ekonomi dan juga pelestari lingkungan. Sudah bersama di sini ada manajer operasional Pantai Wisata Lamaru, ada Pak Tony. Selamat siang Pak Tony. Sehat ya Pak Tony ya. Ini paling sumringah Pak Tony ini kayaknya nih hari ini nih ya. Selain itu di samping saya ini yang paling cantik karena hanya ada satu dan seorang diri ya. The one and only Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kota Balikpapan, Ibu Ratih Kusuma. Selamat siang juga Ibu. Salam pesona Indonesia. Nanti mikrofonnya masih disimpan pemirsa ya, masih disimpan dulu. Di sebelahnya ada ini Ketua Paguyuban UMKM di Pantai Lamaru, ada Bapak Sunarno. Selamat siang juga Bapak, sehat selalu. Tapi sebelum kita ngobrol-ngobrol lebih jauh, saya juga mau menyapa ini yang sudah hadir ya. Jadi di tengah-tengah obrolan kita ini disaksikan oleh beberapa teman-teman juga kolega yang hadir di sini ya. Ada General Manager Senior Group, ada Bapak Syar Islami. Selamat siang Bapak, sehat selalu. Kita sapa juga ada tokoh masyarakat Kutai yang hadir, ada Bapak Awang Asmaudin ya. Waalaikumsalam Bapak, sehat selalu Pak ya.
Iya. Ada manajer pendidikan Yayasan Fastabiqul Khairat Bapak Abdul Rahman ya. Selamat datang juga Bapak, selamat bergabung juga. Ada manajer pengembangan Yayasan Fastabiqul Khairat Bapak Joko Wahyono. Oke, ya melambaikan tangan di sana. Asal jangan ke kamera Pak, nanti nggak sanggup katanya Pak ya. Ada Pak Suyono juga selaku pemerhati pariwisata. Mana Pak? Mana kameranya? Lamaru keren, siap. Oke, luar biasa. Nggak tahan kacamatanya ya Pak ya. Nggak tahan kacamatanya ya. Sebelum kita ngobrol-ngobrol lebih jauh, kita mau mendengarkan dulu ini sepatah dua patah kata dari Corporate General Manager Senior Group Bapak Syiar Islami. Pak Syiar, silahkan Pak. Baik, terima kasih. Salam Sabta Pesona. Salam Sabta Pesona. Selamat pagi nih kayaknya. Jelang siang Pak ya. Jelang siang. Oke, baik. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Senior Hotel and Resort itu didirikan oleh founder kami Bapak H.M. Sutomo, terinspirasi dari nama kampung beliau sendiri, Kampung Senior. Ya, jadi Senior Hotel and Resort ini manajemen lokal, asli Kaltim, Ultra Kaltim, tapi standarnya internasional, Pak. Boleh berbangga kita. Ya. Jadi kami bergerak di bidang pariwisata, ada hotel, kami punya hotel di Samarinda ada 2, ada Bumi Senior, ada Puri Senior yang baru dibuka. Kemudian di Samarinda kami juga ada lapangan golf, ada cottage juga, Anak Putri Ayu Cottage. Di Balikpapan sendiri kami ada Hotel Grand Senior, atau pejabat Pak kalau di Balikpapan. Kemudian kami ada lapangan golf di Karangdoang, dan yang lagi viral nih di grupnya Senior ya Pak Maru tentunya Pak. Sekarang hari ini kita berhasil. Jadi kami memang dari founder kami Bapak H.M. Sutomo itu diberikan tanggung jawab bagaimana Senior Hotel and Resort ini memberikan kontribusi terhadap pembangunan Kalimantan Timur, terutama di pembangunan pariwisata. Jadi apapun itu yang digariskan kebijakan dari pemerintah Kalimantan Timur ataupun pemerintah kota Balikpapan, kami tentunya akan mensupport dan mendukung untuk kemajuan Kalimantan Timur. Baik, terima kasih Pak Syiar Islami ya atas apa yang sudah disampaikan. Sudah digambarkan sedikit bagaimana Senior Group ini ya, mulai dari hotelnya ada, tempat wisatanya ada. Jadi kalau mau berwisata jangan lupa nginapnya di situ gitu. Gitu kan Pak? Oke. Baik, salah satunya itu ya. Tapi kita yang kita soroti di sini adalah wisata. Bagaimana wisata ini bukan hanya berwisata tapi juga kita melestarikan lingkungan. Tadi saya sempat sebelum kita on air itu Pak Tony, Pak Narno juga ngobrol bahwa ini sudah dirintis sudah beberapa dasawarsa. Dulunya hutan masih banyak hewan buas katanya. Akhirnya sekarang seterkenal ini. Kalau mungkin pendengar yang mendengar suara telolet tadi itu ada 2 bus kalau tadi yang lewat itu bus wisata yang baru saja hadir dan itu biasanya terus berlangsung gitu Pak Tony. Setiap weekend. Setiap weekend. Ya, ini pada bersamaan libur sekolah kan. Jadi itu sudah menjadi apa ya saya bilang menjadi tiap hari didengar tiap gitu. Hari, tiap hari didengar Pak Tony ya. Jadi kalau masuk dia dari pintu gapura gitu. depan sudah mulai itu ya. Oke, Pak Tony, sebelum kita ngobrolin yang sekarang, kalau yang dulu tadi kan saya ngobrol dengan Pak Narno. Dulu mau ke sini aja itu kayak ibaratnya lewat jalan tikus ya Pak Narno ya. Kalau sekarang kan bagus. Pohon pinusnya udah besar semua, udah rindang. Kita tanpa tenda ini. Kalau dulu seperti apa Lamaru, Pak? Oke, kita berbicara masalah wisata. Memang orang kalau melihat kita untuk usaha berwisata, mungkin dilihat gampang tapi mudah ya. Gampang tapi mudah. Gampang tapi susah, sorry. Gampang tapi susah. Jadi gini, kalau kita bicara mulai dari awal kita buka suatu usaha ini, memang untuk usaha pariwisata itu jangan kita mikir hanya untuk menguntungkan bagi kita sendiri, tapi dampaknya yang banyak kita peduli adalah dampak-dampak yang berisiko dengan masyarakat, termasuk juga kita harus melindungi penghijauan, termasuk juga abrasi. Jadi itu kita harus tahu dan bagaimana cara untuk mengatasinya. Jadi yang kita harus perhatikan terutama adalah penghijauan. Kayak kita di sini wisata lebih konsep ke wisata alam.
Jadi Pantai Lemaru ini orang kenal dengan wisata alamnya. Jadi kalau kita mau buat seperti tempat-tempat wisata lain, konsepnya juga beda. Kalau kita konsep wisata alam, berarti kita harus tunjukin potensi alamnya juga bagus. Terus dampak-dampaknya kita harus cegah, baik itu limbah-limbahnya, cara pembuangan limbah. Alhamdulillah sampai saat ini kita Pantai Wisata Lemaru mendapat nilai yang paling baik. Ya mungkin Ibu Dispora juga, Ibu Rati pasti tahu, baik semua limbah, cara buangnya, pengobatannya kita juga bagus semua. Terus untuk pencegahan abrasi kita di sini juga semua sangat bagus. Kita telah membuat turap sepanjang hampir 1 km di pinggir laut ini, dan hasilnya ya di siang hari ini kita duduk salah satu hasil dari turap. Akhirnya pasir laut itu bisa naik sampai ke atas ini semua. Oh, ini hasil turap? Ya, yang kita duduk saat ini. Pak, ini berapa banyak, Pak? Ini kalau dihitung kemarin dari hasil turap itu pencegah abrasi hampir 2 hektar sudah. Hampir 2 hektar. Pasir laut sudah naik ke daratan. Jadi kalau menepis bahasa merusak lingkungan. Ibu Rati juga melihat sendiri dari Dispora Balikpapan. Kami di sini juga salah satu untuk pengembangan wisata mangrove. Baik, sedikit Pak Tony, seyogianya memang hari ini kita juga mengundang dari Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur. Namun satu dan lain hal beliau berhalangan hadir, jadi mungkin ini harusnya bisa disampaikan langsung ke beliau begitu ya Pak Tony. Betul, ya. Sanggahan yang tadi disampaikan. Oke, Pak Tony, kalau sekarang kan Lemaru tidak seperti dulu begitu. Kalau yang sekarang yang bisa di-upgrade, di-update ke pendengar dan juga pemirsa kita, apa yang bisa tersedia begitu, yang bisa dinikmati masyarakat untuk datang, memilih berbus-bus datang gitu Pak Tony? Oke, jadi kita triknya itu kan masing-masing. Setiap usaha pariwisata kita pasti punya trik masing-masing. Jadi yang pertama kita perlu tingkatkan itu adalah keindahan alamnya dulu. Keindahan alam, kebersihannya. Karena kami di sini menjadi salah satu titik untuk penghargaan paling bersih, pendukung untuk Balikpapan menjadi memperoleh Kalpataru ya Bu ya. Jadi Adipura, mohon maaf. Jadi salah satu titik yang diambil di sini adalah titik Pantai Wisata Lemaru ini juga. Buat masyarakat yang ingin berlibur di Pantai Lemaru, kami harap tidak usah ragu lagi, karena Pantai Lemaru lebih memprioritaskan masalah keindahan alam, nyaman, kenyamanan, dan yang perlu juga menjadi perhatian kami di sini ada juga kerjasama dengan masyarakat. Jadi masalah makanan apa semua tidak perlu diragukan lagi, makanan masih nilainya bisa dijangkau semua. Baik. Jadi tidak perlu ada keraguan di Pantai Lemaru mahal, nanti takutnya isi kantongnya tidak sampai. Kami sangat perhatikan dengan harga-harga di setiap warung. Jadi masyarakat yang berlibur di sini merasa puas semua dan pulang tidak kecewa. Baik. Itu harapan kita. Masih terjangkau lah ya Pak ya. Betul sekali. Masih terjangkau. Pak, tadi kan dari tadi ada yang datang, begitu ada yang berdatangan. Kalau misalnya bisa dikalkulasi setiap hari kira-kira berapa Pak yang datang untuk weekday dan juga weekend? Oke, untuk weekday biasanya sampai 500 orang. 500 orang. Khusus weekday ya. Okay. Tapi kalau ini lagi libur sekolah bisa sampai 700-800 orang. Khusus weekday. Tapi kalau untuk weekend bisa sampai 2.000-an orang. Wow. Itu semua tercover Pak Tony? Alhamdulillah semua tercover, baik dari keamanan, kerapian juga semua kami bisa cover semua. Ada ini enggak Pak, boleh disampaikan mungkin strategi pemasarannya seperti apa sih? Kalau yang Lemaru ini lebih condong kemana? Wisata keluarga, wisata olahraganya juga ada, atau apa yang lebih di edukasi, atau apa yang lebih dicondongkan, apa yang lebih titik beratkan kalau di Lemaru Pak? Kalau di Lemaru ini lebih condong untuk wisata keluarga. Jadi kalau wisata keluarga tadi seperti kita bilang tadi Mas, kita lebih perhatikan kerapian dan kebersihan.
Jadi baik di lapangan maupun fasilitas pendukung kamar mandi semua betul-betul kita harus jaga. Itu aja Mas. Baik, baik. Nah, sebelum ke Bu Ratih, saya ke Pak Syiar dulu ya sebentar. Pak Syiar, kita berbicara mengenai, ini kan IKN kan sudah ditetapkan di Kalimantan Timur. Bagaimana nih Pak, orang-orang otomatis akan berdatangan. Strateginya dari senior ini apa Pak untuk mereka yang datang gitu? Ya, jadi bukannya akan berdatangan, sudah pada datang. Kayaknya sudah pada ini udah beranak pinak di sini Pak. Ya, sudah disambut. Jadi kan orang yang datang ke IKN ini ada dua ya, ada yang bekerja dan ada yang dalam rangka tugas ya. Jadi ada juga yang berwisata. Jadi dalam rangka acara terus mereka berwisata. Jadi kami punya program jangka pendek dan jangka panjang ya. Untuk jangka pendek sih memang karena orang-orang sudah pada datangan, terutama di hotel ya, karena hotel pasti yang paling pertama mereka butuhkan. Jadi kami punya hotel Grand Sunyi itu kami sudah mulai renovasi ya, tapi renovasinya bertahap. Kenapa? Karena memang kami juga tidak mau kehilangan peluang ya, kalau ditutup semua nanti kita nggak kebagian Mas gitu. Jadi ini kami lakukan renovasi terus menerus. Nah, begitu juga untuk di Lamaru sendiri kami juga berbenah. Kenapa? Kemarin kebetulan kami ke IKN dan itu cukup banyak sekali orang di sana, belum ada fasilitas untuk pariwisata. Nah ini juga potensial customer yang nanti dapat kita manfaatkan untuk mereka weekend. Jadi mungkin mereka lelah kerja di IKN, mungkin larinya ke sini ya, nginapnya di Grand Senior, healingnya ke Lamaru. Baik. Makasih Pak Syiar. Saya langsung ke Bu Ratih ini. Bu Ratih, kalau kita berbicara mengenai wisata bahari yang ada di Balikpapan, ini kan salah satunya Pantai Lamaru. Sebenarnya potensi wisata bahari di Balikpapan seperti apa, Bu? Ya, jadi kalau bicara wisata bahari itu di mana wisata alam yang lebih kepada media laut maupun pantai ya. Kalau di Balikpapan di sini memang kalau kami lihat hampir 25% dia wisata bahari. Jadi boleh dilihat mulai daripada timur ada Tanjung Bayur, Teritip, masuk Lamaru, kemudian ada Pantai Manggar, sampai ke di tengah kota Pantai Monpera. Itu sepanjang itu wisata bahari. Namun kita juga ada mengembangkan wisata susur teluk Balikpapan karena IKN itu ya. Jadi itu wisata bahari yang kita kembangkan di kota Balikpapan yang tentunya ini banyak sekali wisatawan yang berminat kaitannya dengan pengembangan wisata bahari. Oke, kalau berbicara mengenai Pantai Lamaru, ini tadi Pak Tony juga bilang ini salah satu penilaian untuk Adipura dan lain sebagainya. Kontribusinya seperti apa sih Bu untuk khususnya di potensi wisata kita di Balikpapan, Bu? Ya, jadi khusus Pantai Lamaru memang kalau dilihat kami dari sisi letak sangat strategis ya, dimana salah satu pantai yang memang menyajikan satu keindahan alam, kemudian mereka memiliki pantai yang sangat bersih, apalagi saya lihat butiran pasirnya juga sangat bagus, kemudian dengan kebersihannya ya tentunya ini menjadi contoh ya untuk wisata-wisata alam yang ada di kota Balikpapan. Dan tidak terlepas dalam wisata itu juga kita perhatikan 5A. Yang pertama, aksesibilitas. Bagaimana wisatawan menuju ke satu destinasi. Saya melihat ini strategis bisa dijangkau baik oleh roda 2, roda 4 ya maupun bus. Kemudian dalam wisata itu juga ada akomodasi. Jadi kaitannya juga perlu ada villa ya, karena ini keluarga. Mungkin mereka mau camping, menikmati alam di sini. Kemudian ada kafe atau restoran yang bisa disiapkan, villa-villa, gazebo dan lain-lain. Jangan lupa juga akses wifi, karena di saat sekarang mereka itu sedikit ngonten langsung ya. Nah itu perlu dibuat ada wifi-nya. Kemudian selain itu juga atraksi, apa yang bisa disuguhkan di Pantai Lamaru ini. Misalnya mereka bisa menikmati jet ski, bisa berkuda, atau ada parasailing gitu. Atraksi-atraksi misalnya ada tarian, karena untuk saat ini banyak wisatawan yang bertanya, saya kalau mau lihat tarian gaya, tarian Kalimantan atau tarian Balikpapan di mana ya?
Jadi bisa kita suguhkan di satu destinasi ini. Kemudian tak lepas juga amenity. Amenity adalah sebuah kenangan. Mungkin bisa dari UMKM ya, buat oleh-oleh Pantai Lamaru. Harapan kita mereka berwisata membawa kenangan. Berwisata membawa kenangan gitu ya. Hari ini kayaknya akan jadi kenangan deh Bu Rati. Iya pastinya. Tapi kalau Bu berbicara mengenai kebijakan ya dari Dispora PAR, ada nggak Bu khusus untuk wisata pantai begitu? Ya, jadi kaitannya dengan RT RW ya, khususnya ruang terbuka, kawasan-kawasan yang pemanfaatannya untuk wisata seperti yang ada saat ini. Saya melihat juga ini penataannya sudah sangat bagus, di mana tadi sudah disampaikan bagaimana mencegah abrasi. Kan itu salah satu upaya kita ya, bagaimana tidak terjadi keselamatan wisatawan terjaga. Kemudian kaitannya juga dengan pencemaran lingkungan. Jadi harus pengolahan sampah. Bila perlu tidak apa-apa ada pengolahan kompos di sini ya, yang bisa dimanfaatkan dan untuk kesuburan tanaman di sini juga gitu ya. Kemudian selain itu juga batas-batas wilayah antara satu tempat dengan tempat lainnya, kemudian toilet ya yang terjaga, bila perlu ada menara pemantau karena itu kan juga untuk menjaga keamanan para pengunjung yang ada di pantai. Baik, dan semua masyarakat sekitar juga dilibatkan. Ya, pemberdayaan masyarakat sangat penting. Salah satunya juga hadir di sini, Bu. Ya. Di sebelah kiri saya nih ada Pak Sunarno. Oke, Pak Narno. Pak Narno kalau boleh tahu, nanti kalau dibilang nggak boleh tahu saya diam nanti Pak ya, Pak Narno ya. Pak Narno sudah berapa lama Pak? Karena tadi kalau saya bilang Pak Narno ini perintis, katanya bukan. Yang perintis itu Pak Tony. Pak Narno ini ikut Pak Tony maksudnya waktu itu. Gimana, sejak kapan Pak? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Pertanyaan itu langsung saya jawab. Langsung. Saya berada di Balikpapan sudah 42 tahun. Itu sudah atau baru Pak? Baru 42 tahun. Insya Allah sisa hidup saya juga di sini. Keberadaan Pantai Lemaru ini sangat unik sekali. Awalnya tidak begini. Dan keberadaan kami di sini hampir mendekati 3 dasawarsa. Hampir 3 dasawarsa. Pak, saya mohon izin saya potong. Dulu tidak begini. Dulu gimana emangnya Pak? Saya cerita dari awal. Dulu keberadaan kami itu temporer. Oke. Jumlahnya mendekati 300 orang. Dan alhamdulillah berdasarkan pendekatan kami, berdasarkan nurani kami dengan masyarakat, alhamdulillah masyarakat bisa ditertibkan. Sekarang kondisinya seperti ini. Dengan kegiatan outdoor seperti ini kita bisa melihat secara langsung dan potensi yang ada di Pantai Lemaru ini. Kami bukan temporer lagi, kami difasilitasi oleh Grand Senior, Pak Yos, Pak Haji Yos, yang saya anggap orang tua saya sendiri. Segala sesuatu yang disampaikan kepada beliau selalu didengar. Dan ada orang kedua di sini yaitu Pak Tony, manajer di sini. Segala sesuatunya kami juga koordinasi. Saya sendiri oleh warga di sini ditunjuk sebagai ketua paguyuban. Ketua paguyuban. Dan juga pelaku kuliner. Oke. Iya. Kalau tadi ada pertanyaan dari Mas, harga yang variatif di sini insya Allah tidak. Kami bisa menjamin. Kami sudah seragamkan harga itu. Masyarakat di sini berkunjung, kalau memang ada dirugikan kami selaku pelaku kuliner, silakan adu ke kami dan kami akan ambil tindakan. Kami tidak main-main. Dan insya Allah harga bersaing di tempat yang lain. Tetapi kami tidak mengabaikan rasa nyaman, aman, juga enak di lidah para pengunjung. Itu adalah sebagai bentuk layanan kami. Nah, kami di sini alhamdulillah difasilitasi oleh manajemen. Dalam hari ini CSR Grand Senior kami diperdayakan, yaitu bukan orang lain, yang notabene adalah masyarakat sekitar sini. Ini bentuk pemberdayaan dan kami sadar akan itu, sehingga kampung kami ini adalah segalanya bagi kami. Orang yang berkunjung sini saya anggap raja dan ratu. Kami hukumnya wajib menjaga keselamatan, kenyamanan di sini. Jadi orang pulang dari sini mudah-mudahan membawa kesan sehingga bisa dirasakan manis dan kebersamaannya, bukan orang sini saja, tetapi manis dan kebersamaan kita adalah juga untuk orang lain. Untuk orang lain. Iya.
bisa jadi kenangan gitu ya. Apa tadi kata Bu Rati? Sabta Pesona. Sabta Pesona. Salah Nah, satunya kenangan. Insya Allah salah satu dari Sabta Pesona itu bisa kita ambil dari sini. Kalau mau ngambil manik-manik juga ada, pakaian juga ada, Pujasera apalagi ada 2 kelompok di sini, ada sekitar 20, yang di sebelah sana sekitar 30. wih, ada banyak ya. Ini Banyak. baru mau saya tanyakan kan sudah dijawab sendiri sama Iya. Pak Narno ya. Gak apa-apa. Nanti kita lanjutkan lagi Pak Narno. Boleh, Ini silakan. kalau misalnya berkunjung ke Lamaru, souvenir yang bisa dibawa pulang kan kalau kata Bu Rati tadi, kalau pulang minimal ada oleh-oleh. Kita tahu, oh ini khasnya Lamaru gitu, atau Balikpapan gitu. Nah kalau di Lamaru, tapi dijawabnya nanti Pak. Kita break dulu ya. Jadi sebelum dilanjutkan, Oh, Mas, oke. mumpung ini ya, mumpung seperti ini, ya mudah-mudahan suara kami bisa sampai ke Dinas Perindakop Kota maupun Provinsi. Kami ini untuk dalam peningkatan sumber daya manusia, kita tidak puas sampai di sini saja. Baik. Kita perlu pembinaan, kita perlu pelatihan. Syukur-syukur ada yang sifatnya sekunder sebagai bahan tambahan yang merupakan aset atau ciri khas dari Dinas Perindakop itu sendiri. Baik. Monggo baik. lanjut. Mudah-mudahan didengarkan ya. Kita break terlebih dahulu, tetap bersama kami di Dialog Luar Studio Pro 1 dan juga Pro 4 Wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sekali di udara, Tetap di udara. wih, luar biasa. Sehat kita Bu Suyo. Baiklah ya tempat kesahan ya. Saya bicara kutai, kita kutai juga. Kebetulan saya kutai jadi-jadian. Iya. Kawaka dikesahkan. Ini kebetulan Pro 4 juga nih pendengar kita. Pendengar etam nih Pro 4 bidang budaya. Iya, iya. Kawa dikesahkan tegak apa dan tulak mana Lamaruni hadir sampai akhirnya berkembang tegak wayah nih Bu So. Wadah leh. Panjang kisah nih. Panjang kisah ya. Ini Lama- usah panjang-panjang, Di- pindah lama di aja. kampung tuh sehari semalam nih. Tapi ini 5 menit. 5 menit maha. Baik, jadi saya selalu teringat satu kata-kata yang selalu melekat. Jadi Bapak HM Yosutomo itu selalu mengatakan minum air ingat sumbernya gitu. Jadi yang pertama saya ucapkan selamat, semoga Pak Haji Muhammad Yosutomo selalu diberikan kekuatan lahir batin karena beliau selalu berpikir ya, artinya yang diberikan beliau itu kalau kita di dalam menggeluti dunia ini maka pikir, kerja, sukses ya, jangan sampai tunggu harap kosong. Baik, jadi 1300 tahun yang lalu itu berdirilah kerajaan Kutai. Yang pertama di Kutai Lama disebut dengan raja yang pertama itu Haji Batara Agung Dewa Sakti ya. Nah, dengan keturunan-keturunannya sampai kepada kesultanan. Jadi kalau disebut raja itu waktu itu masih Hindu. Tapi begitu kesultanan tahun 1600 itu sudah kesultanan, artinya Islam masuk. Nah, di raja yang kesultanan yang ke-20 itu AM Haji Muhammad Berksin. Itu beliau memerintah sejak 1920 sampai dengan 1960. Dalam perjalanan itulah kita bisa menjejak ya, bagaimana ya, Belanda masuk ke Nusantara ini, dan kita belum namanya Indonesia waktu itu. Jadi Sumpah Pemuda belum ada Indonesia. Nah, tahun 1942 itu pendaratan pertama tentara Jepang. Jadi Perang Asia Timur Raya itu dia masuknya di Tarakan. Karena apa? Karena di situ ada ladang minyak dan seterusnya untuk pertahanan mereka. Nah, dari Tarakan itulah mereka ke Balikpapan sini, dan pertama kali mendarat tentara Jepang itu tahun 1942 di bulan Januari. Sejak Januari 1942, 43, 44, 45 itu di bulan Juni, saya masih ingat di catatan itu tanggal 17 itu tentara sekutu mendarat ya, mendarat, dan Jepang sudah siap tahanannya, dan ada buktinya, ada benteng di sini, ada gua ya, bahkan sampai kepada satu tanda bahwa di situ gugur tentara Jepang. Nah, di bulan Juli sebenarnya ada satu catatan sejarah yang menurut saya sudah terungkap tapi tidak ada di dalam literasi dan seterusnya. Penandatanganan penyerahan Jepang menyerah kepada tentara yang berarti kembali kepada Indonesia itu di pantai
di depan kita ini, pantai Balikpapan, di atas kapal perang. Pertama kali penentangan itu. Nah, sementara yang di Jakarta itu satu peristiwa kenegaraan lah ya, tahun 1945 dan seterusnya itu. Nah, sampai 1959 keluarlah dekret yang Kutai Kartanegara menjadi daerah istimewa kembali kepada Republik dan menjadi 3 wilayah. Jadi ada wilayah Kutai Kartanegara, ada wilayah Samarinda, ada Balikpapan. Tapi sebelumnya AM Perkesit itu mewilayahi ada 6 daerah. Jadi termasuk Balikpapan, termasuk Samarinda, termasuk Kutai Timur, juga termasuk Kutai Barat ya, dan Bontang. Jadi 6 wilayah itu wilayah kekuasaan. Kita kembali sedikit ke belakang. Itu artinya keluarga kesultanan itu ada bertempat tinggal di Balikpapan, bahkan makamnya pun ada. Itu kalau mereka mau, kalau sekarang kan kita rekreasi, mereka tuh menikmati selain pantai juga sungai. Ya, jadi keluarga kesultanan yang katakanlah masuk ke sungai-sungai karena mereka tahu itu adalah alur ekonomi kehidupan rakyat. Jadi sambil mancing, sambil apa. Dan siapapun yang datang situ pasti dipanggil Aji Raden. Maka disebutlah Sungai Aji Raden yang berada di samping kita ini. Ya. Padahal Aji Raden itu gelar. Jadi bisa Aji Raden Siono. Ya, itu gelar. Tapi siapapun yang datang ke situ disebut Sungai Aji Raden. Nah, saya masih ingat 2009 saya ke daerah sini. Dan kalau nggak salah Pantai Lamaru tuh belum ya 2008 itu. Ya 2010 saya ada kembali lagi, sudah kondisinya yang memang ya belum terawat, belum apa. Belum secantik ini. Tapi saya kaget. Hanya 2-3 tahun saya kembali lagi berubah total. Nah, lebih kaget lagi saya hari ini. Udah lebih bunyi orang etam Kutai lebih gerece. Lebih gerece. Dan gereceknya ditambah dengan kehadiran RI. Iya, luar kali di udara, tetap di udara. Baik. Baik, makasih Le Busu. Iya. Makasih. Ini salam aja ke Rondeng sana ya. Iya. Lamunnya ada yang kurang tambah aja. Lapor aja dengan kepala RRI. Iya. Ya. Bu Arlin ngarannya. Oh, Bu Arlin ya. Tapi ada juga mantan kepala RRI. Ada juga. Siapa? Bu Suyono. Oh, Bu Susiono. Iya. Bu Susiono tuh kami beri gelar kepala kudi. Apa itu? Nah, itu pasti ngakak-ngakak orang kita itu. Oke, dia hayatan carangkan ya. Ya, makasih Le Busu. Ya, baik. Oke, pendengar yang juga saat ini mendengar juga menyaksikan kita bisa bergabung melalui line telepon ya di 736-566 743-495 atau di WhatsApp 0811-5544-976. Mau tanya ke Pak Tony, ke Bu Ratih ataupun ke Pak Narno. Iya, maksudnya biar Pak Narno bersuara, Pak. Soalnya Pak Narno senyap ini Pak Narno. Oke, saya ke Bu Ratih dulu. Bu Ratih, kalau kita berbicara mengenai ini kan sudah kita lihat keindahannya sudah bagus begitu. Bahkan tadi ternyata sempat dapat penghargaan begitu. Iya. Apa yang didapatkan? Iya. Dengan adanya teman-teman dari pariwisata, dengan wisata, objek wisata, dibantu juga tentunya dengan pariwisata begitu. Iya. Baik, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pengelola pariwisata maupun pengelola ekonomi kreatif, di mana Balikpapan meraih penghargaan internasional baru-baru ini 27 Januari, yaitu Asian Clean Tourism Award. Ini bukan Indonesia lagi tapi ASEAN. Ya, 2024-2026 ya. Jadi patut berbangga ya Bu ya. Jadi di luar dugaan ya, karena pada waktu kegiatan tersebut disampaikan, saya mulai melakukan proses mendata semua destinasi wisata, karena kan itu bicara bersih di semua destinasi wisata. Jadi clean tourism sama sehat ya. Jadi salah satu juga raihan Adipura Kencana yang menjadi nilai tertinggi kita di semua objek wisata kan itu dilakukan kurasi ya. Kemudian kota sehatnya
sehingga pada saat penetapan satu-satunya kota di Indonesia meraih Asian Clean Tourism Award. Luar biasa, boleh tepuk tangan dulu dong. Ini Asian Clean Tourism Award. Ya. Itu hanya Balikpapan. Ya, Balikpapan di Indonesia yang meraih. Wow, luar biasa. Oke, tapi saya ke Pak Tony. Ya. Pak Tony, tentunya membangun sedemikian rupa ada tantangan dong Pak. Enggak segampang itu begitu. Apa yang saat ini tantangan dihadapi Pak? Kalau tantangan saya rasa tidak ada ya. Oh, tidak ada. Harus ada kekompakan aja sih. Oke. Jadi kalau kita bisa sama-sama kerjasama antara dari masyarakat, terutama lingkungan sini ya, dengan para pekerja sini, semua saya rasa ringan. Jadi berat itu nggak ada. Itu sih momen paling utama untuk kita pelaksanaan usaha di sini. Kalau untuk keberlangsungan lingkungan tadi sudah disampaikan juga bahwa ada mangrove yang bicara masalah mangrove. Kalau kita bicara mangrove, nanti mungkin selesai dari sini ada waktu luang kita main. Jadi kita di sini ada kurang lebih 30 hektar lahan mangrove yang 70% itu sudah tertanam semua. Yang 30% itu masih sementara kita garap sama-sama. Jadi libatkan juga masyarakat, para dari instansi-instansi terkait seperti dari Polairut, Polda Kaltim, beberapa relawan-relawan dari luar juga mereka ikut serta. Jadi kita rekrut sama-sama supaya kita ikut bareng menjaga kelestarian alam di sini. Itu paling penting juga. Baik, Bu, kalau dari Disporapar ada nggak untuk lingkungan begitu? Ya, mungkin kaitannya dengan kerjasama kami sudah tertuang dalam sinergitas pentahelix ya. Jadi baik kami sesama pemerintah maupun kami dengan media, kemudian dengan pihak swasta, komunitas, akademisi, maupun dengan semua masyarakat dalam pemberdayaan. Nah, khusus lingkungan, memang kami sudah kerjasama dengan Dinas Lingkungan, khususnya di internal Kota Balikpapan. Kemudian kami juga dengan media perguruan tinggi, di mana mereka itu dalam hal pengelolaan di destinasi. Misalnya dari Universitas Mula Warman, mereka ada magang mahasiswanya, kami bisa tempatkan di destinasi. Mereka yang akan membantu membranding, membikinkan konten kreator, ataupun dari dinas lingkungan lainnya ya. Sehingga ini sangat penting sekali, di mana semua destinasi juga secara bergantian kami isi dengan kerjasama tersebut ya. Baik, jadi memang sudah didesain sedemikian rupa ya supaya ini mencapai akhirnya juga di tahun ini dapat penghargaan yang tadi itu ya Bu ya, Bu Ratih ya. Baik, Pak Narno, ini kita kembali lagi ke Pak Narno. Kalau untuk yang di sini di Lamaru ada berapa namanya anggota atau apa Pak? Untuk UMKM-nya Paguyuban. Paguyuban. Ada berapa ini Pak? Ada berapa? Ada dua blok. Yang blok pertama ada 20 unit. Blok yang kedua ada 10 unit. Ada 10 unit plus beliau-beliau yang usaha yang ini. Ini masuk Paguyuban semuanya? Iya, yang kuliner ada 30. Ya. Kalau di Lamaru jalan-jalan ke sini, kuliner yang paling diminati apa? Di sini sebetulnya variatif Mas. Variatif ya. Selera ya Pak ya. Selera masyarakat yang ada di sini aja. Iya. Kalau yang insya Allah tidak mengeluarkan kocek yang terlalu mahal dan insya Allah juga akan memuaskan. Rasa dijamin ya Pak Narno ya. Insya Allah dijamin. Karena apa? Kita dalam keseharian kita selalu dihadapkan kepada masalah. Dan justru masalah itu yang proses mendewasakan kita gitu loh. Kita belajar dari masalah itu sehingga sumber daya manusia yang ada di sini cepat dari Disperindak KOP misalnya untuk pelatihan-pelatihan. Terus teman-teman di sini kan otomatis kemarin Bu Rati mungkin kayak mengeluarkan CHSE penting begitu ya Bu ya. Itu dari mana Pak? Untuk saat ini kita mandiri Pak, mandiri Pak Tali ya. Mandiri di bawah binaan manajemen Grand Senior dan Pantai Lemaru. Dan mudah-mudahan dari pihak lain dengan kegiatan outdoor, saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Pimpinan RRI, staf dan kru yang melaksanakan acara ini sehingga masyarakat bisa tahu bahwa yang sebenarnya Pantai Lemaru itu seperti ini. Jadi orang tidak mendengar di
informasi yang lain yang sifatnya menyesatkan, tetapi bisa dilihat sendiri dengan secara kasat mata. Oke, baik. Kalau untuk souvenirnya, souvenir ada. Souvenirnya, Ya, yang paling khas di Lamaru apa, Pak? Kami tidak bisa mengikat orang yang berkunjung ke sini harus beli ini, karena variatif juga souvenirnya di sini ya. Ciri khasnya apa? Satu aja. Ada kalau berkunjung di sini bahwa kami tadi berkunjung ke Pantai Lemaru, mungkin kalau beli kaos ada identitas Pantai Lemaru melekat di sini. Baik. Nanti saya boleh mampir. Boleh, silakan. Kami pandu nanti. Siap. Jadi supaya tahu bahwa saudara-saudara kita yang berusaha di sini seperti ini kondisinya. Baik. Kita break terlebih dahulu, nanti kita lanjutkan lagi, masih terus bersama kami di siaran luar studio. Ini sebagai wujud bahwa Bapak Haji Muhammad Yesutomo ini berbuat untuk tanah bumi Kalimantan dan bahkan untuk Nusantara ini. Pihak Kesultanan itu memberikan gelar tidak kepada semua orang. Beliau Raden Mas Arya Menggala. Jadi Arya ini sesuatu yang mulia. Menggala ini orang yang terdepan, orang yang berani, orang yang cerdas gitu ya. Dan orang yang berdisiplin. Jadi sangat pas diberikan satu gelar ini. Beliau dua gelar. Jadi yang tertinggi itu Raden Mas Arya Menggala. Nah, gelar ini diberikan oleh Sultan bapaknya Sultan Arifin yang sekarang. Nah, ya banyak tanda-tanda beliau penghargaan itu diberikan. Salah satunya ada guci besar di depan Hotel Bumi Senior. Itu menanak nasi untuk 500 orang satu kampung. Ya, ada juga piring ya berlapang gajah. Ada satu lagi yang unik. Ada 3 biola di dunia. Satu biola masih ada dengan Pak Haji Muhammad Yesutomo. Yang duanya rimbanya kemana? Itu hanya dibuat di dunia ini 3. Jadi ini satu keberkahan dan mudah-mudahan anak cucu beliau, anak cucu bangsa ini bisa meneruskan apa yang menjadi pemikiran beliau untuk. Saya mengatakan daerah Kutai Kartanegara atau sekitarnya itu bukan penyangga ya. Jadi kita ini adalah penjaga, bukan penyangga Nusantara. Ya. Baik. Terima kasih kepada RRI sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Busu Awang. Yo, ini nama Sida juga Busu Awang. Yo. Sebelum itu ya kita ngobrol dulu nih. Untuk pendengar yang ingin berpartisipasi silahkan di 0541-736-566-743-495 atau juga di WA kami 0811-5544-976. Bu Ratih, ini kan gencar-gencarnya kita juga berwisata dalam negeri. Kalau misalnya orang lokal kita berwisata di Odah Etam Sorang kalau bisa bahasa Kutainya tadi itu. Nah, sebenarnya memang juga untuk tagline pariwisata sendiri sudah ada begitu yang saat ini digencarkan, Bu Ratih. Baik, jadi pemerintah menggencarkan bangga berwisata di Indonesia. Bangga berwisata di Indonesia. Jadi harapan kami kepada seluruh masyarakat dimanapun berada, mari bersama kita memajukan wisata yang ada di daerah kita sendiri, karena dengan demikian kita akan memajukan pariwisata dan ekonomi kreatif serta dampaknya tentunya pada masyarakat. Ya, bangga berwisata di Indonesia dan bangga di Balikpapan. Wow, ini dirangkai langsung ya Bu ya. Bangga berwisata Indonesia, bangga wisata di Balikpapan. Ya. Jadi gak usah ragu kalau mau wisata, nggak usah jauh-jauh ya. Di Balikpapan cukup, ya. Di Lamaru cukup, ya Pak Tony ya. Nggak usah jauh-jauh, nggak usah ke Bali, ke Balikpapan aja dulu ya. Kita ketemu dengan Pak Khotop, ya Pak Khotop. Assalamualaikum Bapak. Ini kayaknya juga sudah sering. Sudah berapa kali Pak bolak-balik ke Lamaru Pak? Tidak terhitung. Tidak terhitung. Saking seringnya Pak Khotop. Apa yang membuat Bapak datang terus? Pertama saya ingin sampaikan hidup RRI. Hidup RRI. Hidup Pantai Lamaru. Hidup Pantai Lamaru. Hidup Indonesia. Hidup Indonesia. Merdeka. Merdeka. Saya ini termasuk salah pencinta RRI. Sejak kapan Pak Khotop? Sejak puluhan tahun. Puluhan tahun. Saya selalu monitor berita yang disampaikan RRI jam 7 pagi.
Jam 7 pagi. Karena bersamaan waktunya dengan saya berangkat kantor. Saya sebelum jam 7 saya hidupkan sampai selesai. Kalau nggak selesai saya berhenti di halaman kantor sampai selesai baru saya matikan. Segitunya? Ya. Wow. Kemudian saya pengagum pantai wisata Lamaru karena bersih, indah, nyaman. Bersih, indah, nyaman. Ya, sesuai dengan filosofi Pak Yos itu ada dua yang beliau pegang. Pertama, tempatkan kotoran pada tempatnya. Kotoran tidak bisa dihindari, pasti ada, tapi tempatkan pada tempatnya. Kedua, jangan sampai ada barang yang mubazir. Misalnya, lampu yang mesin tidak harus nyala siang hari. Harus dimatikan bila mana tidak diperlukan. Kedua, makanan jangan sampai mubazir. Apa maksudnya? Kalau kita makan sesuatu, harus dihabiskan. Kalau tidak habis, jangan sampai dibuang. Bungkus bawa pulang. Bungkus bawa pulang? Ya. Baik, Pak Khotop, bungkus dulu, tapi jangan dibawa pulang, karena ada yang nelpon, Pak. Ini ada yang nelpon. Kita dengarkan dulu penelpon. Halo, dengan siapa di mana? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana, Ibu? Dengan Ibu Ita di Bayangkara. Ibu Ita di Bayangkara. Siap, Ibu Ita mau ngobrol sama siapa, Bu Ita? Sepertinya sama pengelola pantainya. Baik, Pak Tony ada fansnya nih, Pak Tony. Ya. Terima kasih, silakan Bayangkara, silakan. Iya, saya salah satu penggemar pantai dan saya sudah beberapa kali berkunjung di Pantai Lamaru ataupun juga beberapa pantai yang ada di Kota Balikpapan. Salah satu keunggulan di Pantai Lamaru itu memang luas dan juga bersih. Tapi kapan kira-kira dibangun koteks ataupun tempat menginap bagi pengunjung yang ada di pinggir pantai? Karena mungkin selama ini bisa kalau pakai tenda gitu, tapi akan lebih aktif lagi kalau ada rumah-rumah kecil yang bisa disewakan oleh pengunjung, sehingga nanti ketika hujan juga kan yang ingin menginap di pinggir pantai juga nggak kehujanan. Mungkin ini aja masukannya. Terima kasih. Terima kasih Bu Ita di Bayangkara. Pak Tony, kapan Pak? Baik, terima kasih Bu Ita. Jadi kami memang lagi merencanakan, didoakan mudah-mudahan bulan depan atau bulan kedepannya lagi, insya Allah itu akan terwujud, Bu Ita. Amin. Karena memang untuk pembenahan kami ke depan itu harus. Jadi kita harus buat bagaimana baiknya supaya pengunjung juga bisa nikmati itu semua. Jadi kita mohon doa Bu Ita, semoga apa yang sama-sama Ibu Ita harapkan, kami juga harapkan demikian selaku pengelola. Mudah-mudahan ini akan terwujud secepatnya, Bu Ita. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Tony. Pak Khotop, tadi sedikit satu terakhir yang belum Pak. Nanti kasihan, nanti dibungkus bawa pulang Pak. Pak Khotop, satu lagi apa tadi terakhir Pak? Salah satu filosofi Pak Yosutomo setahu saya, beliau itu membangun untuk membangun. Membangun untuk membangun. Apa artinya? Jangan sampai beliau membangun satu tempat merusak sekelilingnya. Maka itu Pantai Wisata Lamaru ini dari awal beliau wanti-wanti betul harus dijaga kelestariannya, demikian juga dengan mangrove yang ada. Maka sudah sejak pantai ini dimiliki beliau, selalu pesan wanti-wanti kepada pengelolanya, jangan sampai mangrove itu diabaikan, apalagi ditelantarkan, apalagi ada yang merusaknya. Itu beliau sangat wanti-wanti. Maka itu saya lagi membangun untuk membangun. Baik Pak Khotop, terima kasih. Saya ke Pak Narno dulu nih. Pak Narno, ini dari SKM atau yang di sini juga pasti bersentuhan langsung dengan pengunjung yang datang. Sebenarnya kalau ini kan ada aja gitu pengunjung yang mungkin buang sampah sembarangan misalnya, atau sampahnya yang ketinggalan. Ada pernah ini nggak sih Pak? Mungkin ada pengalaman yang unik gitu nggak Pak? Oke, pengunjung kami kan sangat heterogen Mas. Dan mereka kan bawa karakter masing-masing. Betul. Dan itu tidak bisa dihindari. Dan kita juga memberikan suri tauladan, itu yang terpenting. Makanya kondisi pantai seperti ini,
Kalau sama cari ada proses pembakaran sampah di sini nggak akan terjadi dan nggak akan ada. Ya kan? Dan untuk petugas pantai, petugas bersihan, walaupun ada orang wisata di sini sedang beraksi dan sebagainya, mereka nggak tinggal diam. Ada sampah langsung dipungut. Jadi keteladanan kami, insya Allah mudah-mudahan berbuntut manis gitu. Kalau masalah sampah itu adalah yaitu tadi masalah biasa, dan itu harus kita hadapi bersama setiap saat, dan kita bagaimana mencarikan solusi atau jalan keluarnya terbaik. Baik, nggak bisa dihindari. Tapi ada nggak yang mau disampaikan misalnya untuk pengunjung, misalnya tips nih kalau datang ke Lamaru, apa yang perlu dilakukan terlebih dahulu, atau apa yang perlu dikunjungi, mau kemana gitu, kalau dari Bapak? Di sini ada aturan yang sangat mengikat, dan itu untuk kebersamaan kita. Kita sering memberikan informasi itu baik lewat speaker atau RD, pengeras suara. Bisa juga kita tatkala keliling-keliling juga memberikan informasi yang terbaik bagi pengunjung. Sehingga pengunjung itu yang tadinya belum pernah ke sini termotivasi untuk datang di kemudian hari karena fasilitas kenyamanan nyaman didapat di sini. Tapi kalau orang yang sudah terkini di sini melihat, jadi salah satu contoh orang parkir di sini, orang yang datang duluan pasti memberikan suri tauladan yang terbaik, bisa membelakangi, bisa menghadap ke bibir pantai. Dan bibir pantai di sini hampir 1 kilo ya Pak Tony ya? Ya, mendekati 900, dan bisa dilihat pantainya sangat bersih sekali gitu loh. Kadang-kadang seremonial saja, dan mereka tuh beliau-beliau yang usaha di sini diberikan kesempatan. Kebersihan adalah tugas utama, dan dia sadar sekali akan kebersihan itu. Bagaimana kalau lingkungannya kayak bersih, orang juga nggak akan mendekat dengan kita, dan semua menjaga kebersihan itu. Baik Pak Narno, terima kasih Pak Narno. Terakhir mungkin ada yang mau disampaikan untuk pengunjung, boleh digait supaya datang ke Lamaru gitu. Oke. Melalui acara order ini mudah-mudahan ini bentuk promosi kami yang tadinya nggak tahu menjadi tahu, dan saling memberikan informasi bahwa kondisi Lamaru yang sebenarnya itu seperti ini. Dan jangan ragu, sekali lagi kami selaku pelaku kuliner yang ada di sini atau pujasera yang ada di dua kubu ini, dua kelompok, masalah harga jangan ragu-ragu. Kalau toh sampean dirugikan dengan saudara-saudara kami yang ada di sini masalah harga, silakan komplain, kami membuka aduan itu, dan kami akan bertanggung jawab dan sekaligus akan menindak saudara-saudara, karena kami sudah terjadi komitmen antara kami dengan anggota. Karena raja dan ratu yang ada di sini membawa uang, dan uang itu sirkulasinya bukan 1 juta 2 juta. Bagaimana kita bisa menangkap itu gitu loh. Oke, terima kasih Pak Narno. Pak Tony, apa yang mau disampaikan untuk pendengar kita yang saat ini menyaksikan juga mendengarkan? Terima kasih kami sampaikan kepada seluruh masyarakat Kota Balikpapan, Kota Samarinda, dan terutama masyarakat Kalimantan Timur. Bagi yang ingin berwisata, seperti apa yang disampaikan oleh Ibu Dispora tadi, Ibu Rati, kita nggak perlu lagi untuk berwisata ke luar provinsi atau keluar daerah yang jauh. Kita berwisata di Pantai Wisata Lamaru sudah cukup baik, lebih nyaman, tingkat keamanannya juga lebih terjaga. Terima kasih buat Bapak yang meliput ucapan yang terakhir kami. Siap, terima kasih juga Pak Tony. Kayaknya Bapak belum kenal saya Pak ya, jadi Bapak yang meliput. Nanti kita kenalan Pak ya. Ya, terakhir endingnya nih Bu Rati, apa yang disampaikan untuk pendengar dan juga pemirsa kita yang saat ini menyaksikan juga mendengarkan siaran kita saat ini? Baik, terima kasih kepada RRI Samarinda, kepada pengelola destinasi wisata Pantai Lamaru, serta seluruh masyarakat yang mendengarkan kegiatan dialog luar studio ini sangat bermanfaat dalam peningkatan pengembangan pariwisata khususnya Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, dan harapan kami kepada seluruh masyarakat, mari bersama bangga wisata Indonesia. Salam pesona Indonesia, wonderful Balikpapan. Wonderful Indonesia, wonderful Balikpapan, wonderful RRI Samarinda. Tepuk tangan untuk kita semua ya. Pantai memang menjadi salah satu pilihan destinasi wisata yang menarik untuk dikunjungi, tapi tentu di balik semua itu ada kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas, dan juga kerja sama.
kerjasama. Mudah-mudahan dari awal semua ini kita jadikan kerjasama dan mendapatkan hasil yang terbaik begitu ya. Sebelum mengakhiri kebersamaan ini, saya ucapkan terima kasih Pak Khotob, terima kasih juga Pak Tony, terima kasih Bu Rati, terima kasih Pak Narno, terima kasih. Saya tutup dengan pantun, pendengar dan juga pemirsa. Dibilang cakep ya Bu ya. Api kecil dari tungku, Cakep. makin membiru habislah kayu. Cakep. Kalau kepala pusing jalan-jalan dulu, Cakep. jalan-jalannya ke Pantai Lamaru. Saya Saparudin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dialog interaktif luar studio RRI Samarinda. Angin memiri kupasang, ditujui tontonan, ku sarua tak lupa. Batumi angin memiri, angin girang dingin-dingin, nama Rontasari untuk ya Allah, nama mengurangi tutinaye parisena. Kupasang, tujui tontonan, tu sarua tak lupa. Batumi angin memiring, angin girang dingin-dingin, nama Ronta Sari Buntu. Ya Allah, nak mengurangi tutinai parisina. Ya Allah, nak mengurangi tutinaye parisina. Ya Allah, nak mengurangi tutinaye parisina. Kami berjanji
kasih.